Welcome back guys di channel Teknik.com. Iya, ketemu lagi di segmen terbaru kita, segmen Kutang. Iya, segmen Kutang. Apa tuh Kutang? Lu pasti udah tahu kan? Mantap, singkatannya. Kan belaga nanya dulu dikit. Bukan Kutang yang ono ya. Jadi kupas cerita tukang. Dan kali ini kita bertemu dengan kokoh-kokoh tampan dan rupawan. Iya. Dari mana nih? Narasumber terbaru kita ya, mengenai perbengkelan welding. Wow. Bisa dikenalkan kok kepada pemirsa? Halo semuanya. Formal banget ya kayaknya. Iya, nggak apa kok. Saya Asan dari Bengkel Las Murni, Jakarta Utara. Wis. Tepatnya lokasi ada di Jelambar. Oke, namanya Koasan guys. Oke, Bengkel langsung Las aja ya, Murni. Cok. Di Bengkel Las Murni ya, Nah. di daerah Jelambar kok. Betul. Jelambar, Jakarta Barat. Utara apa barat? Masuknya perbatasan sih, Perbatasan, utara. perbatasan. Oke, tak langsung tak, sikat tak. Langsung kita hajar. Sip. Oke. Nih bekerja di bidang apa sih? Gua jalannya itu di bidang welding. Welding. Welding itu bahasa Indonesia terkenalnya ya pengelasan. Pengelasan. Pengelasan itu masuknya gue di konstruksi, besi, stainless. Oh. Jadi ada betul. Jadi memang welding itu ada yang welding besi, welding construction, stainless steel. Nah, jadi kan kategorinya dia beda-beda. Lu kalau ditarik mah panjang banget ya kok ya. Panjang. Kalau kita mau bahas ini dari welding besi itu ada welding besi A, B, C, D, E, F. Stainless, construction itu ada jenis-jenisnya Iya, semua kalau masing-masing. dibahas sampai tuntas bisa 7 hari 7 malam, Cok. Agak bisa selesai. Nggak kerja-kerja nanti. Iya, nggak dapet Gitu ya. cuan. Yoi. Nah, kok ini udah berapa Ya. lama sih Berapa bisnis lama nih? bengkel Las? Sekarang itu gua ngelanjutin bokap Oh. dari tahun 89 pertama kali. Waduh. Oh, tadinya memang bokap yang jalanin Betul, ya? bokap jalanin, sekarang bokap udah pensiun. Oke. Nah, gue yang lanjutin untuk Bengkel Las. Dari tahun 89. Tahun 89, gue lanjutin itu sekitar tahun 2005-2006. Oh, Udah siap, lumayan. siap. Ya, udah siap. lumayan. Banget. Itu main bisnisnya apa aja sih kok yang biasa lu garap nih dari bengkel Las Murni ini kok? Kalau yang kita garap itu otomatis pasti pertama besi. Betul, besi. Semua pekerjaan besi yang menempel di rumah kita. Oke. Contohnya pintu, tralis, anti maling, pintu gerbang. Oh. Nah, itu untuk perumahan. Oke. Kalau untuk besi WF, Hmm? kebanyakan dipakai untuk pergudangan. Oh, siap, siap. Ya, jadi Ah. kalau besi WF itu kan sebenarnya pengganti konstruksi slov beton. Karena dia prosesnya lebih cepat, lebih kuat, tapi lebih mahal. Oh. Ada plus minusnya. Oke. Lalu stainless. Stainless juga kita untuk perumahan. Pintu stainless, pagar stainless. Nah, yang paling sering stainless dipakai itu kitchen set. Kitchen set ya. Tapi untuk resto. Oh, oke, 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 Nah, oke. karena kalau untuk resto, food grade itu pasti pakai stainless. Oh, benar, benar, benar. Tuh, itu untuk stainlessnya. Jadi Stainless. kurang lebih 3 macam itu. Oke. Jadi udah cukup banyak ya Lumayan. bisnis yang udah dijalanin ya kok ya. Betul. Kalau boleh tahu ini selain di Jelambar mungkin ada Ada cabang lagi? atau Cuman tempat- ini toh, Cuman ini ya. satu aja. Oh, Dari 85 tuh ya. ya dari Enggak, bocah. 89. Kalau soal 89 sampai sekarang Ya. cuma satu. Mungkin dari lu bocah udah dimari ya. Kalau orang bilang gue makannya semen sama besi. Ya. Jadi dari kecil memang dari SD itu bokap udah ngajak ke proyek. Jadi udah biasa ngeliat semen, batu bata, besi Oke. itu kan kita udah biasa. Oke. Jadi memang dididiknya dari kecil itu yang ngeliat bangunan. Oh. Jadi background dari keluarga juga ngebantu. Jadi memang ada iseng ini ya. Ayo nih, lapar kan cemilan dulu. Ya, kan belum jadi kuda lumping. Belum. Yoi. nggak ada kerupuk bata jadi. Ya. Keripik bata. Yang merah ya kan. Nah, ini kan kalau kita berbicara bengkel Las, otomatis banyak tools atau alat-alat Betul. yang lu pakai ya kok ya. Betul. Biasanya lu gunain alat-alat apa aja sih kok? Yang mesin lasnya apa, mungkin pendukung-pendukungnya apa gitu. Mereknya atau alatnya nih? Erek juga bebas. Jadi gini, kalau untuk yang pasti untuk pengelasan itu kan ada trafo. Bener, trafo. Welding equipment yang paling utama itu Paling trafo. Utama ya. Trafo, kedua cutting. Cutting. Cutting ada 2 macam, hand cutting
gerinda tangan kita sebutnya, sama cutting wheel yang duduk, gerinda duduk. Benar. Nah, ke paling alat tambahannya itu ya bor. Bor ya. Ya. Oke. Jadi 3 item ini yang paling penting. Kudu punya ya. Kudu wajib punya. Iya. Mereknya seneng atau ada fanboy merek apa gitu? Kalau untuk trafo kita pakai Rhino sama Laconi. Tuh udah Rhino Laconi, legend, udah legend. familiar banget, Cok. Betul. Kalau untuk gerinda tangan Martek udah pasti. Ekonomis. Iya benar-benar. Kalau untuk drillnya kita pakai Makita. Makita ya. Betul. Oke. Martek dan Makita. Oke. 2 ini. Bang Adian lagu punya. Betul, 1 bendera. Apa yang lu seneng kok dari kedua merek itu? Laconi, pertama Laconi ya. Laconi itu bandel. Pertama bandel, kedua itu ekonomis. Oh, iya sih Harga harganya itu ya. udah pasti Iya. kan pengaruh. Pengaruh. Daya tahannya oke kalau Laconi. Oke. Udah gitu plusnya dia kalau kita beli kita udah dapat garansi servis dan jasa 1 tahun. Oh, siap. Nah itu plusnya. Kalau untuk minusnya nggak ada sih. Nggak ada ya. So Selama far ini yang masih- namanya alat pasti ada rusak, nggak Benar, mungkin benar. nggak. Tergantung kita pemakaiannya aja. Oke. Tapi kan gini kok, kan udah sekarang udah mulai bermunculan ya, Ya. merek-merek jenis-jenis baru, kagak jelas dah tuh. Ya. Itu lu ada kegoda nggak sih buat beli? Jadi gini, kalau untuk alat harga itu nggak bohong, itu udah pasti. Iya sih, benar. Ada uang, ada kualitas. Ada uang abang saya. Ya, ada uang, tit. Iya Neng. Mentang-mentang. Lewat lagi. Jadi kalau untuk tadi yang teman Ya masalah kualitas. Kalau untuk kualitas sih merek kita sebut merek Laconi oke, aman. Iya, iya. Kalau untuk Maktek, Makita, Maktek plusnya itu semua spare part dan suku cadangnya ada. Itu yang paling penting. Oh iya. Itu paling penting. Iya. Jadi kita lihat barang jangan murah. Murahnya ya. Nah, tapi tanda kutip ya, pemakaian kita ini untuk apa? Kalau untuk pemakaian jarang, bolehlah nggak masalah. Apa yang murah-murah ya? Ya. Tapi kalau untuk pemakaiannya untuk Continue ya? Continue, pemakaian kita sebut kalau di bengkel itu 8 sampai 12 jam. Buset. Jadi non-stop. Lebih baik jangan pakai yang Yang nggak ada. abal-abal ya. Nah, jangan abal-abal lah. Ya karena kalau untuk bengkel-bengkel kayak gini ya lebih mengedepankan kualitas ya. Betul. Lebih Tahanan sih ya. betul. Lebih baik kita beli agak mahal sedikit tapi pakainya panjang. Oke. Ya memang dibalik lagi jam terbang sebuah merek itu udah Tuh. jadi pertimbangan ya kok ya. Dari brandnya kita udah tahu, udah ada nama, kualitasnya juga udah kelihatan, itu yang paling penting. Oke, benar. Tapi nih, sumpama misalnya ada merek baru dengan harga yang sama, tapi lu belum tahu nih, lu pengen nggak nyobain merek itu? Boleh pasti, kenapa Pasti enggak? nyobain. Pasti nyobain. Masalah awet atau enggaknya belakangan. Betul, tapi Nyobain dulu. tapi kalau biasa ini kan kita ngeliat sekarang kan media informasi udah banyak. Banyak. Iya. TikTok, YouTube segala macam kan kita udah bisa lihat referensinya lah. Nah, ngomongin itu, siapa? Ada Kiblat. kiblat lu. Siapa yang paling lu sering tonton kok? Di TikTok yang paling gampang TikTok. Iya. Oh, iya. Itu ada nama akunnya kalau nggak salah tukang Uang jadi-jadian. kalau nggak salah itu ada tukang jadi-jadian pertama, kedua ada arsitek sipil atau apa itu gue lupa tadi. Bukan arsitek. Bukan arsitek, Pak. Nggak ada. Kamu kan ya? Beda. Jadi tuh di akun itu dia ngajarin, maksudnya bagaimana cara menghitung pondasi. Oh. Jadi sekarang itu referensi kita untuk belajar itu banyak sekali. Tapi kalau kayak alat, ada nggak sih kok sebelum lu beli nih lu pernah tonton siapa gitu, entah di TikTok atau di YouTube? Random. Kalau itu biasa gue random. Jadi kalau kita misalkan mau beli trafo, Iya. contohnya kita ketik trafo, biasa kan ada review di YouTube. Iya, jejer tuh. Nah, kita lihat. Lihatnya itu yang jadi penilaian pertama otomatis pasti ekonomisnya dulu, Benar. harganya. Benar. Karena kalau mau yang bagus, harganya itu sampai berapapun pasti nggak ada limitnya. Iya. Nah, tapi kalau kita patokinnya, kita udah tahu dulu, research dulu, misalkan itemnya A, kodenya A. Nah, itulah yang kita cari. Oh, siap. Jadi random dari YouTube. Oh,
jadi intinya ya lu misalkan ngecek mesin Lakoni ya udah Betul. ngetik mesin Lakoni aja ya dan Ya. lu nggak siapa nama channel ya. Nggak, Penting tahu nih dia Itemnya. pas gitu ya. Betul. Dan kesimpulannya teknik.com tidak dikenal guys. Belum. Belum tapi akan. Belum tapi akan. Sayang sekali. Tidak apa-apa. Perjuangan. Belum familiar. Di Jelambar belum familiar sama gua. Belum. Tapi lama-lama pasti ada lah, Iya tenang. kok ya. Oke, untuk pembelian nih kok. Lu lebih sering pembelian langsung ke ini kan kalau di sini udah otomatis LTC lah ya. Betul. Atau lu lebih sering atau senangnya ke online? Kalau jadi gini, kalau kita udah tahu barang ya, kita tinggal cari di marketplace itu kan udah nongol. Iya, benar. Tinggal kita compare aja. Oh, Kalau masalah asli nggak asli, ya yang kita lihat dari sellernya ini kan udah ada kelas ya. Reviewnya udah ada. ulasan ya. Makanya sekarang itu untuk dapetin barang, untuk dapetin ilmu itu lebih gampang Oh iya sih. dibanding dulu. Oke. Sekarang orang yang tidak punya background pertukangan bisa jadi Bisa tukang. ngerti, iya. Asal suka. Iya, benar. Gitu. Itu bedanya zaman dulu dan sekarang. Sekarang udah informasi udah di mana-mana dapet ya. Betul. Jadi pada saat lu beli online dan nemu nih satu barang yang lu incer, berarti lu ada compare juga ya ke toko-toko lain ya? Pasti. Oh, kayak lu coy. Karena kan yang kita lihat ekonomis. Ekonomis nomor satu. Harga nomor satu. Ekonomis. Betul. Saya paling cari yang paling Karena logikanya kalau di marketplace yang satu jualnya 150.000, satu 149, yang kita ambil yang mana? 149. Betul, ditambah lihat ratingnya. Gitu. Padahal cuma beda 1.000 doang ya. Ya. 100.000 filter sebatang. Iya. Cengli. Nah jadi ujungnya nih akhirnya lu milih online atau offline? Untuk pembelian, Yes. tetap pembelian itu online. Online ya. Online lah ya. Ya, itulah. Ya, online kan ya marketplace kan udah ada gratis ongkir, udah ada segala macam ya. Kita udah Udah promo nggak usah banyak, Cok. nggak usah capek-capek, apalagi Covid kan toko pada tutup dulu. Iya. Bagi Oh. bonusnya juga tuh ya. Betul. Kadang kita belanja sekian gratis mata batu amplas 1. Nah, iya. Ceng gitu ya. Yoi. Jadi kalau offline kan kadang-kadang kelemahannya juga harga suka ditembak, Cok. Ya, itu. Kalau kita nggak tahu nih, Iya. kalau kita nggak tahu ya. Itu nanti yang nonton toko-toko offline pada komplain, pada komen. Ya mohon maaf. Tapi ini realita. Kita tidak peduli. Tapi ini fakta ya, Cok. Nah, emang adanya begitu. Iya. Mentang-mentang kita tampang nih orang nggak tahu nih kita naikin kali. Kita cak langsung blak sekian. Kan tidak masuk akal. Iya, betul sekali. Kalau online kan kita rate udah tahu oh sekitar sekian nih. Reviewnya oke nih. Ya, kita sikat. Berarti Ajar. poin pembeliannya pada saat lu beli online yang pertama dari rating ya. Rating Ratingnya pasti. Ratingnya dia, terus mungkin Price. harga, promonya. Pasti. Bonusnya. Ini sangat Indonesia sekali, Cok. Biarin. Ya, karena kita memang orang Indonesia. Hidup Indonesia. Jaya. Ya. Kuli. Lanjut tak? Lanjut. Ini ngalor ngidul. Ini biasa yang menjadi pusat perhatian lu saat Oke. membeli barang, ya kan? Kadang kan kalau misalnya emang kita mau nyoba nih, entah itu dari harga, entah itu dari kualitas, apa sih yang paling pentingin gitu loh? Kalau untuk pemakaian jangka panjang otomatis kualitas. Kualitasnya. Kualitas. Oh. Mungkin kalau tidak dipungkiri gitu ya. Betul. Kedua brand kita juga nggak tutup mata untuk brand. Karena kalau brand itu kan patennya sebuah produk. Iya. Jadi saat dia sudah punya brand yang baik, brand awareness-nya udah oke, kualitasnya pasti oke, pemakaiannya pasti banyak yang pakai. Berarti Oke. banyak rekomendasi juga dari Betul, teman-teman gitu ya. betul. Dan itu lu nggak bakal lari ke lain hati berarti ya? Kemungkinan kalau ada harga murah kualitas sama, kenapa enggak? Ayo Itulah. buat para importir, kalian bisa mendengar. Ayo dicek ini. Dicek, jangan di-lobby ya. jangan casing barang alatnya aja yang bagus. Karena kebanyakan marketingnya oke, pas dicoba 1-2 kali langsung jebol. Dua, harga tidak bohong. Dengarkanlah. Terus nih, dari misalnya kan lu beli online, Oke. kan pasti banyak pilihan toko nih. Lu punya satu langganan toko atau enggak? Atau misalnya walaupun offline ada nggak langganan gitu? Kalau untuk offline ya biasa toko-toko di LTC ada. LTC, Glodok ya. Karena kan gua ke LTC itu, gua orang Jakarta Utara Barat, kalau ke Glodok itu Mangga Besar tinggal naik motor 15 menit nyampe. Iya. Tapi kalau orang misalkan Jakarta
Timur, Jakarta Selatan, ke Glodok males. Macet. Nah, jadi kalau toko offline ya kebanyakan otomatis kita patok di Glodok. Kita udah mindset Glodok. Kiblatnya, Cok. Ya, karena pusat alat teknik seperti kita beli baju kemana? Tanah Abang. Benar. Jadi udah ada doktrin di orang Indonesia, orang Jakarta. Oh, kita mau alat teknik Glodok, mau kemana lagi? Baik, ada. Betul. Oke dah. Ini untuk pembeliannya kita udah jelas lah ya. Jadi rata-rata memang ya dari serba online sekarang, Cok. Nah, kita bicara soal bisnis lagi nih, Kok. Oke. Lu ada nggak sih hambatan atau kendala yang saat ini, wah anjir, jelimet nih gua nih? Kalau hambatan semua usaha pasti ada. Pasti ada ya. Tapi kalau untuk di bidang welding, bengkel las, kita tarik panjang garis besar konstruksi lah ya. Iya. Jadi pembangunan rumah, baik itu mebel, ini mungkin ya, ini dirasain sama semua orang yang punya usaha mebel, usaha besi, kontraktor, kaca, aluminium itu sama. Oh, oke. Sekarang itu karena ilmu mudah didapat, alat itu ekonomis. Jadi banyak tukang freelance. Oh, iya. Nah, itu. Jadi mungkin harga itu jadi berantakan. Tukang ngacak-ngacakin harga tuh ya. Ya, ada lah. Jadi itu bukan khusus gua curhatan gua di welding doang, tapi dari aluminium, mebel semua sama. Pasti ada aja. Pasti ada, gitu ya. pasti. Udah gitu harga bahan gila. Gila ya. Pertama harga bahan gila, udah gitu daya beli itu sekarang agak rendah. Itu pas mulai setelah pandemi tuh? Atau pas pandemi udah begitu tuh? Startnya itu saat pandemi itu orang udah jaga jarak untuk interaksi dengan orang luar, otomatis kan pada takut. Iya. Udah gitu harga mulai naik. Oh. Nah itu corona itu ngaruh. Oke. Tapi sih lu gokil kok, lu bisa survive ya sampai sekarang ya. Karena yang gue tahu beberapa teman-teman yang udah pernah gue interview ya sempat mengalami beberapa Goncangan yang luar biasa. boncos yang parah lah. Kalau bisa survive sampai sekarang tuh. Kalau namanya goyang pasti pernah goyang. Iya. Pasti, nggak mungkin usaha itu nggak goyang. Cuman ya kalau orang Jawa bilang ya sabar aja, jalanin aja. Ikutin arus. Ikutin aja. Quotes. Ikutin ae. Kalau orang Jawa alon-alon muatan pelakon. Pokoknya kalau kita interview gini dapat quotes mulu, Cok. Kata-kata mutiara hari ini. Jadi kata mutiara ini lu harus sabar, ikutin arus. Gak usah bader. Ente ini bukan salmon. Salmonnya ujung-ujungnya jadi sushi. Dan jangan maksain pekerjaan dengan harga rendah. Karena apa? Itu bisa ngaruh ke depannya. Itu yang paling penting. Ini kita sharing tentang tukang ya. Jangan pernah karena gua nggak ada kerjaan nih, sikat. Ngaruhnya kemana? Ke depannya. Jadi range harga itu jadi berantakan. Itu sih yang paling penting. Kemarin segini kok, sekarang kok segini. Betul. Jadi faktor utamanya ya karena harga yang udah mulai berantakan ya. Betul. Banyak pemain-pemain baru yang istilahnya dia udah yang penting gua dapat proyek. Betul. Dengar ya para freelance. Nggak boleh gitu. Yang nonton taunya banyak freelance. Halo, Bang. Nah, untuk sisi marketingnya kok, apa yang udah lu lakuin sih kok supaya bisa tetap bertahan sampai sejauh ini? Jadi kalau untuk marketing kita biasa kan main Instagram Ads, Facebook Ads itu udah pasti. Jadi karena sekarang zamannya sudah semua sosial media, kita ikutin iklannya itu lewat sosial media. Karena kalau orang bilang bagian flyer itu lebih mahal budgetnya daripada iklan di sosial media. Jadi ya gue lebih milih iklan sosial media. Sosial media ya. Betul. Lalu tinggal duduk depan laptop ya kan. Iklan jalan sendiri. Betul. Ya nyetak flyer sekarang lumayan, Cok. Lumayan sayang. Mending kalau dibaca. Nah itu masalahnya. Betul. Oke. Ya, lanjut nih, Pak Hasan. Ya. Ini kan kita berbicara soal segmen terbaru kita nih, kok. Kutang. Segmen kutang. Menurut lu gimana sih kok mengenai segmen yang kita garap dari teknik.com ini? Apakah ini memang udah mewakili aspirasi dari para seniman-seniman las atau tukang-tukang di luar sana gitu kok? Kalau untuk segmen ini teknik.com gua akuin mantap.
Iya. Mau maju, mau mengikuti zaman. Wis. Itu yang paling penting. Iya. Kedua, oke-nya kenapa? Ini bisa edukasi untuk para tukang. Benar. Tukang, pekerja. Kalau lu ngomong tukang berarti Connect gak boleh nonton dong? Oh iya, benar. Helper gak boleh nonton. Benar. Jadi untuk semua kalangan ini Yang terlibat dah ya. betul. Ada Ada referensi, kita bisa sharing otomatis. silaturahmi kayak gini kok ya. Betul. Ini sih yang mantep guys. Siapa tahu teknik.com nanti besok dikirimin gitu Iya. sampel. Sampel. Pengen. Bercanda. Cutting plasma mintanya guys. Katanya cutting plasma, kagak nanggung-nanggung. Ya buat para importir. Ada yang mau endorse boleh. Ini bengkel yang sangat fenomenal loh. Gengel. Oke, terakhir nih Ko Hasan. Ya. Buat para penonton teknik.com yang mungkin lagi stay untuk nonton segmen ini, ada nggak sih kata-kata motivasi atau wejangan-wejangan buat para kaum rebahan di sini kan? Untuk semua kutang. Penonton kutang. Penonton kutang, bukan untuk semua kutang. Nah, untuk semua penonton kutang, Saya suka kutang. terutama untuk yang ya kita sebut bermain di bidang welding, mau di Perkayuan, aluminium, ya. perkayuan, tetap semangat walaupun sekarang orderan sedikit. Ya. Jangan banting harga. Yes. Tetap stabil dengan harga yang ada supaya kita sama-sama bisa makan. Cakep banget. Tetap mengedepankan kualitas ya. Ko. Otomatis. Jangan patah arang walaupun kemarin dihantam pandemi ya. Betul sekali. Harus bisa survive kayak Ko Hasan nih. Iya. Harus kuat Motivator kita, iya. untuk hari ini. Oke, Ko, terakhir nih kita akan membantu juga bengkel Las Murni ini untuk bisa mengepakkan sayap. Iya. Amin. Sayap Mungkin lu bisa promosi kok ke teman-teman, siapa tahu ada teman-teman yang memang areanya di sekitaran Jabotabek atau di wilayah Ya. Jelambar ya. Bisa. Oke, untuk penonton yang butuh cargo lift, konstruksi WF, gudang ataupun yang lain-lain, stainless steel, pekerjaan-pekerjaan besi yang tidak mungkin saya mau kerjain. Wih, cakep. Karena pekerjaan yang mungkin itu sudah banyak yang kerjakan. Kalau untuk pekerjaan yang tidak mungkin, saya berani kerjakan. Wih deh. Untuk para kontraktor yang levelnya sudah 5 ke atas, saya siap membantu Anda. Oke. Lu ada portofolio nggak kok? Kayak website atau Instagram? Ada, untuk Instagram kita di @murni_construction. @murni_construction. Ya. Untuk lokasi workshop kita ada di Jelambar Aladin, Jalan G nomor 1A. Oke. Bengkel Las Murni. Pokoknya di Instagram itu semua portofolio lu ada ya di situ. Ada. Untuk hasil-hasil pekerjaan yang udah gua kerjakan itu ada. Mantap. Ada nomor yang bisa dihubungin nggak kok? Nomor yang bisa dihubungin di 08 catet. 222 333 0700. Bisa cek di layar sini ya guys. Jadi lu kalau mau ada kebutuhan soal kebutuhan welding ya kok, terutama Betul. langsung saja ke bengkel Las Murni dengan kokoh ganteng kita Ko Hasan yang Terima akan kasih. melayani Anda dengan sepenuh hati. 24 jam. Ini cewek-cewek nonton demen, Cok. Kokohku. Nanti yang kontak bukannya mau bikin besi ya. Bikin yang lain ya. Bikin yang lain. Oke, kalau gitu thank you banget Ko Hasan. Siap, thank Udah you, bro. menemani kita di segmen Thank you. Kutang kali ini. Semoga bengkel Las Murni ini bisa semakin Amin. rame ya. Mantap. Orderannya, bisnisnya semakin gede Amin. dan pembeli-pembelinya makin banyak ya, Cok. Amin. Oke. Sampai ketemu lagi guys di video Kutang selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video kita. Dan jangan lupa untuk follow nih Instagramnya dari Bengkel Las Murni atau Instagramnya Ko Hasan. Yang tadi nih udah kita sebutin. Yes. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam!